Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Di malam Natal ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, pimpinannya, penyertaannya dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan itu sebabnya Ia datang untuk menolong kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada, semua karena anugerah-Mu. Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini, dan kami syukuri semuanya, karena Tuhan sungguh baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak pertama kami lahir, saya begitu khawatir kalau bayi kami tertukar. Itu sebabnya saya memperhatikan dengan begitu detail bentuk hidungnya, bentuk mata, bibir dan wajah, serta rambutnya. Meskipun ada gelang yang dipasang disertai dengan namanya, tetap saja saya selalu berusaha memperhatikan tanda-tanda untuk memastikan bahwa itu benar-benar bayi kami. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada beberapa tanda yang terjadi. Bagi orang Majus, tanda itu adalah bintang yang bersinar dengan terang dan menuntun mereka kepada Sang Juru Selamat. Sementara bagi para gembala di padang, tanda itu adalah para malaikat yang mengabarkan dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Selain tanda itu, dalam Lukas 2 ayat 12 ini kita baca, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda Natal, tanda bayi Yesus, tanda Sang Juru Selamat yang membedakan dirinya dengan bayi yang lain, sangat radikal dan berbeda. Bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lampin adalah kain yang umum dipakai untuk membungkus seorang bayi supaya hangat, nyaman, dan aman. Ada kemungkinan Maria dan Yusuf pada waktu itu sudah mempersiapkan kain ini saat mereka berangkat menuju Bethlehem. Tapi palungan, tempat bayi Yesus dibaringkan, adalah sebuah tempat yang tidak biasa dipakai untuk meletakkan bayi baru lahir. Palungan ini adalah tempat makan bagi hewan yang umum digunakan pada waktu itu. Pada saat itu tidak ada pilihan bagi Yusuf dan Maria. Tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada tempat buat tiduran. Palungan pun dipakai untuk sang bayi. Para gembala yang mencari bayi Yesus tidak mungkin salah dalam menemukannya, sebab tandanya begitu spesifik dan unik, berbeda dari biasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda sang bayi mulia, tanda Sang Juru Selamat yang dinyatakan dalam ayat ini, bukanlah tanda yang mewah, bukan tanda yang mengagumkan, bukan suatu tanda kebesaran, tapi tanda kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia tidak lahir di istana, tapi ia lahir di kandang. Ia tidak dibaringkan di tempat tidur yang mewah, tapi di dalam palungan yang begitu sederhana. Ia yang begitu agung mau merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan bahwa ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betapa Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik dunia ini mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Natal berbicara tentang kesederhanaan dan kerendahan hati Allah.
Dan inilah yang menjadi salah satu pesan buat kita, selain pesan kasih-Nya, bahwa dalam hidup ini, biarlah kita semua hendaknya tidak gengsi dengan kesederhanaan dan tidak alergi dengan kerendahan hati. Biarlah dua hal ini menjadi tanda di hidup kita, seperti tanda yang telah ditunjukkan Allah melalui kedatangan-Nya. Meskipun dunia ini memandang rupa, kemewahan dan kekuasaan, sekalipun dunia ini mendorong kita untuk menunjukkan penampilan dan kehormatan lahiriah, biarlah kelahiran Kristus kembali mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana, sebagaimana teladannya yang begitu kontras dengan dunia. Malam ini kita mengingat akan kelahiran Kristus, mengingat kesederhanaannya dan kerendahan hatinya yang begitu luar biasa. Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui kelahiran-Mu Tuhan, kami belajar tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Terlalu sering kami begitu terobsesi dengan kemewahan. Kami terobsesi dengan berbagai hal yang tampak secara lahiriah. Bahkan kami bersikap sombong, tinggi hati, tidak mau merendahkan diri, dan tidak memiliki kerendahan hati. Tapi saat ini kami belajar daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Betapa Engkau yang agung, mulia. Engkau yang begitu terhormat. Engkau yang adalah Allah pencipta. Mau merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Dalam kesederhanaan Engkau datang menjadi sama dengan kami manusia. Ampunilah kami yang seringkali bersikap salah di dalam menjalani kehidupan ini. Bersikap tinggi hati, sombong, dan mengutamakan berbagai hal lahiriah. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, secara jasmani dan juga rohani. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kembali di malam Natal ini kami menaikkan syukur kepada-Mu, sebab Tuhan sudah datang. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau menolong dan menebus kami, menyelamatkan dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kedatangan-Mu memberikan kami pengharapan akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau yang benar, percaya kepada-Mu, dan terima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam Natal dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.